Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang pada ibadah Minggu tanggal 3 Maret 2024. Sebelum ibadah kita mulai, terlebih dahulu akan saya sampaikan warta jemaat Minggu 3 Maret 2024. Ada 5 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis GKJ Mertoyudan mewakili seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat datang bagi tamu dan jemaat yang beribadat di GKJ Mertoyudan. Tuhan memberkati. Yang kedua, sidang majelis pleno rutin. Majelis akan mengadakan sidang pleno rutin pada hari Minggu 10 Maret 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di GKJ Mertoyudan. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. 3. Rapat anggota tahunan RAT Koperasi Berkah GKJ Mertoyudan. Koperasi Berkah GKJ Mertoyudan akan mengadakan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2023 pada hari ini Minggu 3 Maret 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung GKJ Mertoyudan. Mohon kehadiran anggota Koperasi Berkah GKJ Mertoyudan. Pengurus menyediakan snack dan door prize. 4. Persekutuan Adi Yuswo GKJ Mertoyudan. Komisi Adi Yuswo akan mengadakan persekutuan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di GKJ Mertoyudan. Mohon kehadiran Bapak Ibu Adi Yuswo. Yang terakhir, latihan paduan suara Krisnada. Paduan suara Krisnada akan mengadakan latihan paduan suara pada hari ini Minggu 3 Maret 2024 pukul 17.00 WIB di GKJ Mertoyudan. Bagi yang berkenan bergabung dipersilahkan untuk hadir. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca dalam warta tertulis yang sudah diedarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja bukanlah bangunan dan gedung, tetapi pribadi yang kepada Kristus imannya memancang, bukan tembok yang tinggi atau lonceng yang berdentang. Gereja itu kita, bersama iman yang berseru nyaring. Gereja tidaklah hanya kayu dan batu, tetapi komunitas iman yang saling menyatu. Kita bersama-sama dalam doa dan kasih. Gereja itu kita, dalam setiap langkah berjerih. Gereja itu kita, bersama iman yang tak pernah hilang. Gereja itu kita, dalam kebaikan dan kasih sayang. Gereja itu kita, yang hidup dalam pengharapan kepada Allah, yang rela menderita, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, utusan Tuhan Allah, Mubarak.
malaikat dalam surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini terjadi dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya dan yang setia mengasihi ciptaannya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Lama, kehadiran Allah dinyatakan dengan didirikannya kemah suci. Di kemah suci diletakkan tabut perjanjian yang berisi dasa titah. Namun di dalam Injil Yohanes, kehadiran Allah yang dinyatakan bukan di dalam sebuah bangunan dan gedung, melainkan dalam diri seorang pribadi, yakni Yesus Kristus. Dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini melalui tema Yesus Bait Allah yang sejati, kita hendak menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Di dalam dan melalui Dia, kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Ia adalah Allah yang datang menyatakan keselamatan kepada dunia melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Karena Ia adalah Bait Allah yang sejati, maka sepantasnya kita datang dan menyembahnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja
dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Jemaat GKJ Mertoyudan yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dan nyanyian Kidung Jemaat 26 ayat yang 1. Mampirlah dengan doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kepadanya. Saat ini jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi yang nanti akan ditutup oleh pendoa. Berdoa dipersilakan. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, perkenankanlah kami jemaat-Mu pada hari Sabat menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami panjatkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menuntun perjalanan kami satu persatu sehingga sampai di tempat rumah ibadah ini. Ya Tuhan, kiranya seperti dalam nyanyian yang telah kami lantunkan, mampirlah dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami ikuti di dalam kebaktian pada hari Sabat ini, kiranya benar-benar Tuhan hadir dan Tuhan bersemayam di dalam hati kami masing-masing. Oh Tuhan, berkatilah di dalam kami mencucikan hari Sabat pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Disambut Kidung Jemaat 26 ayat 3 dan 4. Mampirlah dengan doaku. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan,
siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bagi kita yang datang kepada Tuhan dan memohon kasih serta anugerah-Nya, dengarlah berita anugerah Tuhan yang kita dengar dari Yesaya 43 ayat 11 dan 12 demikian. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain Aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengubarkan, dan tidak ada ilah asing di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga. Alam semesta sujud, dunia patut memaklumkan Yesus Kristus itu Tuhan. Bangsa-bangsa bertelut. Kita selamat dalam Dia, ditebus dengan kasih-Nya dan darah-Nya yang kudus. Pendamaian yang lestari, terang dan hidup yang abadi, disampaikan penebus. Hanya Yesus Kristus saja yang menjadi dasar gereja dan kepala umat-Nya, dibeli dengan darah-Nya dan dibaptis dengan Roh-Nya. Kita hidup selamanya. Mari kita siapkan hati menerima sabda ilahi yang sejati. Kami menyadari bait suci yang sejati hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah kami semakin mengerti, supaya kami selalu mengingini untuk menjadi bait suci yang sejati.
Biarlah Allah berfirman bagi kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 yang demikian firman-Nya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 19 secara bergantian. Untuk yang ayat ganjil saya yang membacakan, untuk yang genap Bapak, Ibu, serta saudara semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi gema mereka terpancar di seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Mari saudara, kita akan bersama-sama berlitani dari bacaan Injil kita, yaitu Injil Yohanes 2 pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku.
Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, orang-orang Yahudi memandang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah, mari kita baca bersama. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah saudara dan saya dan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Yesus, bait Allah yang sejati. Ternyata untuk menjadi sejati tidak mudah. Kalau perlu diubah namanya. Maka ada lagu begini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya tuh harum Bapak Ibu. Supaya sejati diganti Kartini kan gitu. Nah ternyata menjadi yang sejati itu tidak mudah. Begitu juga bait suci. Kita lihat gambar kita. Nah, lagunya itulah gambaran sejati. Tempat Allah, bahkan Allah sendiri yang datang. Maka dikatakan tadi yang pertama, simbol Allah datang itu kemah suci. Kenapa kemah? Karena memang bangsa Israel masih dalam perjalanan. Jadi gonta-ganti tempat tinggal pasang gitu. Jadi tidak selalu ada panitia pembangunan membuat gedung. Pertama kemah, lalu menetap. Itu gambar di bawah Yesus, itu gambar bait Allah di kota Yerusalem yang berkubah kuning itu. Lalu yang paling bawah adalah yang paling indah, GKJ Martayudan. Tentu gereja, bait suci, tempat ibadat ketika masih di bumi tidak ada yang sempurna. Di dalam pokok-pokok ajaran gereja kita dikatakan gereja adalah kerajaan Allah yang tidak sempurna. Jadi yang sempurna adalah Allah, yaitu Yesus yang datang. Kita akan belajar dari yang sejati itu. Tidak ada yang sempurna ketika di dunia. Ini buktinya. Nah, kita dengarkan lagunya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bapak Ibu, itu simbol-simbol gereja. Yang salah yang mana coba? Coba yang salah di situ. Ada yang tahu di mana kesalahannya? Kesalahannya di ayat. Bacaannya dari mana yang pertama? Bapak Ibu coba dibaca tadi. Keluaran itu apa?
Oh, kejadian. Ternyata pendeta itu manusia. Loh, saya kaget. Loh, salah ini ternyata. Ternyata harusnya Keluaran kok. Kebacot konangannya di sini. Oh, itu menunjukkan bahwa manusia termasuk pendetanya berdosa. Tidak sempurna. Harusnya Keluaran disiapkan Kejadian. Ya sudah, nggak usah dibahas. Karena yang saya siapkan adalah Kejadian. Itu bukti saudara bahwa tidak ada yang sempurna. Bisa saja terjadi sebuah kesalahan konslet. Itu membuktikan bahwa yang sempurna, yang sejati hanyalah Tuhan Yesus, termasuk gereja-gereja itu. Ya, tidak ada yang sempurna, lambang-lambang gereja. Di situ ada namanya GBI, tapi artinya sama satunya, artinya beda. Yang satu Gereja Betel Indonesia, yang satu Gereja Baptis Indonesia. GPDI. Apa singkatannya GPDI? Pantekosta. Yang benar Pantekosta atau Pentakosta? Kenapa kok Pantekosta? Terlanjur. Saya tanya pada orang, kenapa Pak Denny yang kalian dengar? Wih, ceritanya biyen kebacot sing daftar salah. Yo wes, rasa diganti kangelan. Nah, itu bukti bahwa tidak ada yang sempurna seperti konslet hari ini. Harusnya yang dibahas Keluaran, yang dimunculkan Kejadian. Saya pengakuan dosa Bapak Ibu. Nah, karena besok mau perjamuan kudus, ngaku dosa dulu. Nah, tidak ada yang sempurna. Mari kita lihat Mazmur. Kita lihat Mazmur. Lagunya Memberi diri bagi Allah sepenuh hati dan jiwa, taat dan setia di setiap langkah. suaranya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu suaranya? Ari? Kayaknya saya juga nggak tahu. Mari kita baca 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Itu gambaran Mazmur bahwa Allah itu inklusif untuk semua. Tapi untuk menjadi inklusif itu kadang-kadang susah. Contoh nyata. Dulu majelis menetapkan bahwa aksi puasa sosial Paskah yang besok dikumpulkan sudah dapat kotak ya Bapak Ibu. Itu nanti dulu disepakati bahwa uangnya itu untuk sosial, untuk lembaga di luar gereja atau masyarakat non-Kristiani. Itu inklusif sekali, mulia sekali. Tetapi karena perjalanan waktu dinyang Bapak Ibu. Pernah satu saat kita butuh buat parkir, dananya kurang. Wah, ini kan parkir kan juga untuk masyarakat gereja. Kalau misalnya nggak dibuatkan nanti parkir di jalan mengganggu. Jadi ini untuk sosial. Boleh nggak ya Bapak Ibu? Kira-kira logikanya. Ayo, mau inklusif atau eksklusif? Boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi ya itulah manusia. Untuk menjadi lilin. Dirinya terbakar habis sok-sok nggak ikhlas. Masa duit-duitnya dewe kok dikek-kek kan gitu. Nah itu bukti. Banyak gereja-gereja yang inginnya eksklusif. Inginnya berbeda. Gak usah dengan masyarakat lah. Dengan gereja lain. Ingin lebih hebat. Lebih merasa baik. Sehingga buktinya apa? Ada yang sudah baptis tetapi belum kelebus harus diulang kan itu. Baptis ulang. Ini aturannya kami begini. Nah, banyak orang lupa bahwa Kristus itu tidak tersekat. Siapapun datang itu diterima. Baik yang kata asasi maupun yang belum diterima, bahkan datang langsung sakit
Ada Bapak Ibu datang langsung sakit kusta, ODGJ, diterima. Artinya gereja yang sejati, ibadat yang sejati adalah inklusif. Seperti gambaran pemazmur, bagaimana pekerjaan tangannya itu bergema, berguna bagi dunia. Mari kita mencoba untuk belajar, membakar, membongkar hati kita yang kadang-kadang ingin eksklusif. Hari ini ibadat yang sejati, gereja yang sejati, hati kita lah selalu peduli untuk bisa berkarya menggemakan kebaikan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dan salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. mari kita baca bersama dari 1 Korintus 1, 2, dan 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Salib atau bahasa Yunaninya stauros, cross, palang. Secara faktual, salib adalah bentuk hukuman yang paling rendah, paling hina, paling menjijikkan. Orang yang disalib adalah orang yang paling dianggap berdosa. Karena katanya simbol salib adalah simbol di mana ada di tengah-tengah di udara orang apa ini bahasa Jawanya, dipenteng. Itu tidak sampai ke langit, ditolak langit, tidak menyentuh bumi, ditolak bumi. Bayangkan orang yang ditolak langit, ditolak bumi. Bahkan yang sejati, yang asli, orang salib itu adalah telanjang bulat. Nggak tahu kenapa nggak telanjang bundar. Karena itu dipermalukan. Karena etika saja maka Yesus ditutupi, dipermalukan. Orang yang paling jahat dan berdosa. Bahkan matinya pun pelan-pelan saja. Bayangkan, sampai darahnya habis, cairannya habis disengat matahari. Itu gambaran hukuman salib. Maka itu bagi dunia itu hukuman terbodoh. Bahkan biasanya ada sindiran kalau ada orang masuk Kristen, hati-hati sesuk matimu di salib. Tetapi gambaran hina ini dibalik, ingin dijungkir balikkan logika dunia dengan logika Kristiani. Bahwa disitulah pengorbanan orang yang siap untuk mengorbankan diri, bukan mengorbankan orang lain. Kehidupanlah akan dirasakan. Ketika siap untuk menanggung penderitaan orang lain, ketika orang lain tidak mampu, termasuk tidak mampu mengakui kesalahannya, maka itulah teologi Kristen. Itulah tempat ibadah yang tidak sibuk untuk mencari nama, untuk tidak sibuk mencari perbedaan yang lebih hebat dibandingkan orang lain. Itulah kekuatan kita. Kekuatan kita itu bukan menunjukkan hebatnya kita lebih baik daripada orang lain, sehingga bisa menarik jemaat-jemaat yang ada di sana. Dicarilah. Bukan, kalau dicari mas mending dicurilah kan itu. Para domba-domba yang kayaknya punya kapital yang besar. Banyak gereja-gereja tempat ibadah hari ini menunjukkan kekuatannya. Itu bukan kekuatan Tuhan, tapi kekuatan lembaga, kekuatan manusia, kekuatan organisasi. Hari ini Tuhan ingatkan, bukan itu. Teologi salib
ketika kekuatan Tuhan terpancar dari tempat ibadah yang peduli, yang bisa menjadi berkat bagi kanan dan kiri. Tapi hari ini masih ada tempat-tempat ibadah yang belum bisa berdamai. Kita nggak akan menyalahkan yang di luar karena kita bicara akan diri kita sendiri. Mari, mungkin saja kita belum menunjukkan kekuatan Tuhan, tapi kita menunjukkan kekuatan manusia yang mungkin membuat sakit hati, yang mungkin membuat curiga. Hari ini mari kita ada menjadi kekuatan yang memancarkan kekuatan kita. Itulah bait suci yang sejati. Yang terakhir, mari kita baca Bapak Ibu 1, 2, dan 3 dari Yohanes. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Hati-hati, ini sensi Bapak Ibu. Dikatakan bukan pusat ekonomi. Hati-hati, bukan pusat. Tapi kalau dampaknya, boleh enggak berdampak ekonomi itu tempat ibadat? Boleh. Setelah ibadat ini ada rapat apa Pak Tony? Rapat anggota tahunan Koperasi Berkah. Siapa jujur yang merasa diberkati oleh Koperasi Berkah? Pertama saya ini Bapak Ibu. Saya ini aktivis yang ambil pinjaman. Siapa yang tidak bisa menolak kebutuhan ekonomi? Tapi ingat, bukan pusat. Bukan menjadi saingannya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menjadi pengkhotbah, menjadi tabib yang menyembuhkan, mengusir orang kerasukan setan, tidak pernah berganti profesi menjadi dokter. Bayangan kalau itu dokter, itu mesti yang lain kalah saingan Bapak Ibu. Hari ini gereja, tempat ibadah boleh berdampak apapun. Menjadi berdampak bagi ekonomi jemaat, maka ada namanya PEJ. Yaitu PEJ singkatan dari pemberdayaan ekonomi jemaat. Itu tapi ingat, bukan hanya ekonominya. Kadang-kadang Bapak Ibu ketika ada visitasi, ada yang mengatakan, Pak, kalau itu mesti diomong duit, usaha dodolan, nah kan gitu. Kadang-kadang ada yang bosen ya Pak. Nah, hari ini boleh tempat ibadat itu berdampak bagi perekonomian, tapi bukan mengubah gereja menjadi kantor ekonomi. Hati-hati, bukan jadi pusat saja. Kadang-kadang ada cerita Bapak Awi di sebuah gereja, ya itu dengan usulan ibu-ibu, kalau persekutuan itu dimulai dengan arisan. Loh, menarik ini. Boleh nggak ya arisan? Ya tentunya kalau tanpa ada kendala ya boleh. Akhirnya arisan Bapak Ibu. Nah, yang terjadi apa? Kalau yang sudah dapat arisan tinggal gentian ngurun, nggak datang persekutuan. Dan yang parah lagi, di sebuah gereja itu betul nyata, ketika arisan ada uangnya yang hilang. Wah, arisan di gereja uangnya hilang. Padahal nggak tahu, kadang-kadang mungkin lupa, belum dibawa. Tapi kan ceritanya ketika arisan di gereja ada uang yang hilang. Loh, itu dampaknya dahsyat Bapak Ibu. Oh, di mana? GKJ Mertoyudan, hati-hati. Artinya hati-hati, bolehlah. Memang salah satu syarat pada saat itu kurban, membawa binatang kurban, tetapi bergeser supaya praktis.
disediakan kurban di situ biar praktis. Kira-kira tentu kalau dibedah banyak hal. Kira-kira kalau datang ke situ lupa membawa kurban binatang masih oke. Lupa membawa uang, kira-kira ngapain? Utang. Loh, bayangkan, nanti ada pengumumannya. Orang-orang jemaat yang belum bayar utang korban adalah 1. Bayangkan bisa ruwet itu Bapak Ibu. Tapi itulah gereja. Itulah tempat ibadah yang tidak sejati. Sehingga ketika kita mendengar sebuah kekurangan, sebuah berita miring tentang bait suci, hari ini kita slow. Karena yang sejati adalah Tuhan Yesus. Bukan berarti slow langsung kita acu-acu, tapi kita menyadari, mari kita berusaha menjadi yang sejati. Walaupun mungkin itu tidak akan pernah bisa, tetapi itu sebuah cemeti. Biarlah cambuk Yesus yang mengamuk itu juga masih bergema bagi kita. Agar tempat-tempat ibadat yang kita miliki hari ini benar-benar bisa lebih sejati, bisa lebih memprioritaskan hal-hal yang rohani. Kalau ternyata ada banyak yang membuat kita kecewa, ada banyak yang membuat kita sakit hati di dalam peribadatan, baik di gereja, di kelompok maupun pelayanan-pelayanan gereja. Mari firman Tuhan hari ini semakin mendewasakan kita. Mari kita saling bergandengan tangan untuk berusaha menciptakan tempat ibadah yang semakin berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat hening cukup, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami menyadari tempat ibadat kami, gereja kami, bahkan gereja di muka bumi ini, tidak ada satupun yang sejati dan sempurna. Tapi hari ini kami diingatkan bagaimana Yesus Kristus menjadi tempat ibadat yang sejati. Itu yang akan kami coba usahakan berlari dan mewujudkan di dalam kebersamaan. Saat ini kami menjadi bagian tubuh Kristus. Biarlah kami bisa membawa segala persoalan, beban-beban yang bisa kami sampaikan di dalam doa syafaat ini. Yang pertama, kami bawa saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan yang sakit. Kami ingat Ibu Retnani Piat Karyono, saudara kami yang terkasih, saudara Agus yang ada di kelompok PMB. Kami ingat saudara-saudara kami yang lemah yang ada di kelompok Yusuf, mulai dari Ibu Marno Mukri, saudara Ida, Bapak Sutras, Bapak Nur, Ibu Gino. Ada juga saudara-saudara kami yang lemah yang ada di kelompok Maria. Kami ingat Ibu Sukomsah yang sudah usia jompo. Kami ingat Ibu Sriningsih di Salaan. Kami ingat Ibu Samsini Dwijo yang ada di Soko. Kami ingat saudara-saudara kami yang ada di kelompok Ndampit. Kami ingat Ibu Susilastuti Saryono, Ibu Sartiah Bejo, Ibu Lusirah Tasiman. Kami juga ingat Pak Saudara Budi Wahono yang ada di Secang. Begitu juga saudara-saudara kami yang ada di Kalimalang. Kami ingat Bapak Suprikno. Kami ingat Ibu Rokayah Muhwagiman. Kami ingat Bapak Sugino di Karang Daleman. Begitu juga saudara-saudara kami yang ada di Pasaranyar. Kami ingat Bapak Prasetyo. Kami ingat saudara-saudara kami yang ada di kelompok Immanuel.
kami ingat keluarga Bapak Sis Pitoyo yang ada di Pasuruan, kami ingat Ibu Nunu, kami ingat saudara-saudara kami yang ada di kelompok Blabak Melundo, mulai dari Bapak Sukarti yang beberapa saat istri yang terkasih Engkau panggil di dalam kebakaan, biarlah tetap Tuhan sertai, walaupun Bapak Sukarti sendiri secara iman, tapi kami percaya kelompok Blabak Melundo, keluarga besar GKJ Mertoyudan selalu menunjukkan perhatian menjadi keluarga yang saling mengasihi. Kami ingat juga keluarga Ibu Birastri Simon Poto dan anak-anak kami Novi dan Esther. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang ada di kelompok Evata yang beberapa hari ini sakit. Kami ingat anak kami Merlin, kami ingat Bapak Suroso, kami ingat Ibu Supatmi Suyati, kami ingat Ibu Eni Kusworo, dan juga saudara-saudara kami yang lain kami ingat juga Bapak Harno. Tuhan, kami tahu gambaran gereja, gambaran tempat ibadah adalah gambaran cinta dan kepedulian. Biarlah doa-doa syafaat kami bukan sekedar informasi, menggugah hati, tetapi juga membangkitkan kepedulian kami untuk menindaklanjuti dalam bentuk sapaan-sapaan nyata, baik kelompok, baik pribadi. Karena kami disadarkan bagaimana Kristus mengajarkan pengorbanan dan kepedulian. Sehingga ajar kami bukan hanya mengerti tentang kesejatian Yesus secara teori, tetapi dalam tindakan-tindakan nyata. Kami memasuki masa Prapaskah yang ketiga ini, maka kami sudah menyiapkan kepedulian kami dengan kotak aksi puasa. Dimulai dengan mencoba mengendalikan makanan minuman yang kami konsumsi agar kami bisa peduli bagi saudara-saudara kami, sehingga pada saatnya kami bisa memberi dengan persiapan dan niat yang benar-benar Engkau kehendaki, bukan sekedar tradisi. Begitu juga panitia, mungkin pasca yang sudah mulai berembuk dan berapat, biarlah acara yang dipersiapkan bisa membuat kami semakin menghayati menjadi tempat ibadah yang sejati. Biarlah juga komisi-komisi yang mungkin juga mempersiapkan peringatan Paskah dengan cara-cara yang mungkin ingin semakin berkesan. Dengan persiapan-persiapan yang ada, Tuhan sertai dan berkati. Kami bersyukur pemilu sudah selesai, walaupun penghitungan suara mungkin belum semua diselesaikan, mungkin akan ada pemilu-pemilu yang diulang, mungkin ada gugatan-gugatan perkara ketidakadilan, tapi biarlah itulah kehidupan bernegara di dunia yang penuh dengan persoalan, tetapi menunjukkan bagaimana kami membutuhkan tuntunan yang sejati. Ajari kami anak-anak Tuhan di negeri ini tidak serupa dengan dunia, tidak mengandalkan hanya secara konstitusi, tidak hanya mengandalkan dengan aturan kenegaraan, tidak hanya mengandalkan hak asasi yang seringkali ketika itu tidak bisa kami temukan, maka kami kecewa, maka kami seringkali mengingkari bernegara, bahkan mungkin bertindak eksklusif. Tapi hari ini Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, biarlah yang sejati adalah Tuhan.
supaya kami bisa melihat bagaimana karya pengorbanan, karya penebusan, kerelaan untuk mengampuni akan kelemahan-kelemahan dunia dan manusia. Sehingga benar-benar bukan hanya kami mengerti secara pribadi, tapi kami mengerti secara komuni, yaitu tempat ibadah milik Tuhan. Sehingga cara-cara kami bergereja adalah cara-cara Tuhan yang penuh dengan kelembutan, pengampunan, dan menerima apa adanya, tetapi kami tetap melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengedukasi kehidupan. Ada banyak yang ingin kami naikkan, tetapi karena kelemahan, angan dan perkataan, biarlah Tuhan sendiri yang sempurnakan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi rancangan Tuhan saja yang terlaksana. Kami ingin mengakhiri doa syafaat kami dengan berdoa bersama seperti Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, dan sambil menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita datang kepada Tuhan dan mempersembahkan syukur kita kepadanya sambil mengingat firman Tuhan yang kita dengar dari Roma 11 ayat 36 sampai 12 ayat pertama. Demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait pertama dan 9. Bait pertama dinyanyikan sebelum kantong diedarkan, dan bait ke-9 dinyanyikan setelah kantong diedarkan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh
Kami undang jemaat untuk berdiri, bersama-sama kita menyanyikan bait yang ke-9. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kita satu dalam doa. Di penghujung ibadah ini ya Tuhan, kami jemaat GKJ Mertoyudan bersama-sama menghadap kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga bermanfaat bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terkhusus di Mertoyudan dan sekitarnya. Ya Tuhan, juga bersama dengan persembahan ini kami mempersembahkan tubuh dan jiwa kami. Kiranya Engkau pakai ya Tuhan, sehingga akan dapat bermanfaat tenaga yang kami limpahkan kepada-Mu dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, juga sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Sertai kami dalam perjalanan ya Tuhan, sehingga kami dapat selamat sampai di rumah kami masing-masing. Dan untuk sebagian dari kami yang masih mengadakan RAT koperasi di tempat ini, kiranya Engkau juga menyertai segala yang akan kami laksanakan. Ya Tuhan, kami serahkan doa permohonan ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yesus Kristus adalah bait Allah yang sejati. Dalam penebusannya setiap kita dikuduskannya, sehingga kita pun menjadi bait Allah, tempat Ia berdiam dan bertahta. Allah juga berkenan berjalan bersama kita, dan karena itu mari terus berjalan bersama dengan Allah yang setia. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Pergilah dengan damai sejahtera, teruslah berjalan dalam iman kepada Kristus yang menderita, mati dan bangkit bagi kita. Tekun dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan memelihara saudara dengan kasih dan berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.